Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini pada mata kuliah akuntansi biaya. Oke, sebelum kita mulai untuk melanjutkan materi, yaitu hari ini kita akan membahas chapter 4. Sebelumnya saya ingin sedikit saja mengingatkan dan mungkin merimain ya teman-teman terkait dengan himbauan dari pemerintah, himbauan dari kampus gitu ya, untuk tetap melaksanakan social distancing atau melakukan kegiatan itu dari rumah saja. Sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman terkait dengan pentingnya dari kegiatan social distancing ini, karena salah satu upaya kita untuk memutus rantai atau bahkan menghentikan pandemi ini gitu ya, itu adalah salah satunya dengan kita tetap menjaga diri kita untuk tidak atau meminimalisir berinteraksi dengan orang lain yang mungkin orang lain itu sudah tertular atau terinfeksi virus gitu sih. Sedangkan kita mungkin kita merasa baik-baik saja, mungkin kita merasa sehat kok gitu ya, tapi kan kita nggak tahu bahwa mungkin kita sehat gitu ya, tapi diri kita ini membawa menjadi carrier gitu atau membawa virus gitu, dan itu bisa menularkan kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang tua kita gitu. Jadi memang untuk saat ini cara terbaik adalah kita tetap menjalankan social distancing dan melaksanakan kegiatan di rumah saja. Oke, semoga teman-teman masih bersemangat, masih stay positif gitu ya untuk menghadapi dan menjalani aktivitas. Oke, sekarang saya lanjut untuk materi. Hari ini kita membahas chapter 4 teman-teman, yaitu sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Seperti minggu lalu, jadi metode kita akan lebih baik jika diimbangi dengan teman-teman sambil membuka buku. Begitu. Jadi nanti jika ada hal-hal yang mungkin tidak ada di slide gitu ya, teman-teman bisa langsung lihat di buku seperti itu, karena saya pun menjelaskannya juga berdasarkan buku dan dikombin dengan yang ada di slide seperti itu. Oke. Nah, salah satu peran fundamental dari sistem biaya gitu ya, itu adalah akumulasi biaya. Yang terdiri dari apa? Yang terdiri atas proses identifikasi, proses pengukuran, dan proses pencatatan informasi biaya ke dalam kategori-kategori atau klasifikasi. Gitu. Nah, yang akan kita pelajari sekarang gitu ya, itu yang pertama adalah terkait dengan flow atau aliran fisik dari perusahaan manufaktur. Karena akuntansi biaya ini kan kita membahasnya perusahaan manufaktur ya teman-teman, kan teman-teman sudah tahu semua gitu kenapa. Oke. Seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa di dalam membuat sebuah produk gitu ya diperlukan 3 hal. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah overhead. Tuh. Kemudian material, tenaga kerja, dan kegiatan overhead itu sama-sama bergabung di dalam sebuah proses produksi gitu. Dan setelah itu menghasilkan sebuah hasil gitu ya, menghasilkan sebuah produk, yaitu berupa finish good. Nah, atau barang jadi. Nih, contohnya misalnya di sini adalah perusahaan pembuat kursi atau perusahaan mebel gitu. Jadi di sini materialnya ada kayu, kemudian ada amplas, ada paku, kemudian ada cat dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja. Ada tenaga kerja juga macam-macam ya. Ada yang bagian tukang potong kayunya, ada yang bagian satpam yang menjaga perusahaan, bagian accounting misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada overhead. Contohnya misalnya biaya listrik, kemudian ada biaya sewa, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, ketiga elemen tadi itu bergabung menjadi satu kesatuan di dalam sebuah proses produksi untuk menghasilkan mebel atau kursi ini tadi sebagai finish good atau barang jadi. Oke. Selanjutnya adalah kalau tadi aliran fisiknya, sekarang kita membahas aliran biayanya dalam perusahaan manufaktur.
Oke. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin-kemarin gitu ya, terkait dengan material, kemudian tenaga kerja gitu ya, itu kan dipisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah direct material ya, yang kedua adalah indirect material. Direct material berarti langsung. Jadi kalau materialnya sifatnya adalah direct, berarti material yang langsung berhubungan dengan produk. Contohnya misalnya kayak tadi kita bikin kursi gitu ya, maka contoh dari direct materialnya adalah berupa kayu. Sedangkan indirect materialnya adalah bahan-bahan yang tidak secara langsung gitu menjadikan sebuah kursi. Contohnya tadi kayak misalnya paku, kemudian amplas, kemudian pelamir ya. Nah, itu masuknya ke dalam indirect material. Kemudian terkait dengan tenaga kerja, itu juga sama, dipisah menjadi dua. Yang pertama direct labor ya, tenaga kerja langsung. Yang kedua adalah indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung apa? Kalau contohnya yang ketika kita ada di perusahaan membuat kursi, maka direct labornya adalah tukang potong kayunya ya, kemudian tukang serut ya, tukang amplas. Nah, itu adalah tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produk. Tapi indirect labor adalah tenaga kerja yang sifatnya itu membantu ya dalam pengolahan produk, tetapi dia tidak terlibat langsung. Contohnya, misalnya pengawas pabrik ya, kemudian pekerja bagian pemeliharaan, kemudian satpam, bagian accounting. Nah, itu kan juga merupakan tenaga kerja yang dia bekerja gitu ya, membantu proses pengolahan gitu, cuman dia nggak terlibat secara langsung. Seperti itu. Kemudian setelah material, tenaga kerja, kemudian ada overhead ya. Nah, indirect material dan indirect labor itu masuk ke dalam komponen dari overhead gitu. Sedangkan nanti direct material, direct labor itu masuknya langsung ke work in process atau barang dalam pesanan gitu ya. Jadi WIP itu adalah berasal dari direct material, kemudian overhead ditambah dengan direct labor. Nah, overhead berasal dari mana? Berasal dari overhead, kemudian berasal dari indirect material dan juga indirect labor. Kemudian dari WIP nanti akan menghasilkan finished good. Nah, secara garis besar aliran biaya itu adalah seperti itu gitu ya. Nah, di dalam akuntansi biaya itu kita tidak menambahkan langkah-langkah baru terhadap siklus akuntansi yang kita sudah kenal. Jadi kalau kita tahu siklus akuntansi yang kita kenal ya, dari mulai ada klasifikasian transaksi, kemudian pencatatan transaksi, kemudian posting dan lain sebagainya. Nah, itu siklus akuntansi yang kita sudah tahu. Nah, akuntansi biaya itu nggak nambahin gitu. Jadi prosesnya memang sama gitu ya. Sudah sama dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari di dalam akuntansi keuangan gitu. Nah, fungsi akuntansi biaya di sini dia mencakup pencatatan dan pengukuran elemen biaya. Gitu. Jadi fokusnya itu cuman di elemen biaya aja. Gitu. Ketika sumber daya tersebut mengalir melalui proses produksi. Jadi, kalau akuntansi keuangan kan mungkin luas ya gitu. Jadi, segala macam transaksi ekonomi semua kita catat gitu ya, semua kita masukkan. Tetapi kalau akuntansi biaya ini fokusnya adalah hanya di pengukuran elemen saja, pengukuran elemen biaya saja, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di buku itu ada di halaman 113 itu ada aliran biaya manufaktur. Tuh. Sebenarnya hampir sama ya dengan yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi dimulai dari biaya bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada overhead, kemudian ketiga tadi diproses gitu ya, menghasilkan barang dalam proses. Kemudian setelah itu diproses lagi menghasilkan persediaan barang jadi, seperti itu. Oke. Nah, setelah persediaan barang jadi, maka selanjutnya adalah cost of goods sold atau HPP atau harga pokok penjualan ya. Ketinggalan tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan pencatatannya
Pencatatan secara jurnalnya gitu ya. Ini ada, kalau teman-teman mau lihat itu ada di halaman 114 ya. Itu hampir sama sebenarnya. Cuman kalau yang ada di slide ini dia lebih ringkas gitu. Kalau yang ada di buku dia lebih dijabarkan terkait dengan prosesnya gitu. Oke. Seperti yang tadi saya sudah katakan di depan. Misalnya contohnya tadi material dan labor gitu ya. Material tadi kan bisa menjadi dua ya, direct dan indirect. Nah, yang direct ya, dia langsung nanti masuk ke sini. Nah, ini direct, masuk ke work in process. Sedangkan yang indirect ya, yang ini masuknya ke overhead. Begitu juga sama dengan tenaga kerja. Gitu. Tenaga kerja pun juga sama, dipisah menjadi dua, direct dan indirect. Yang direct dia langsung ke sini. Langsung ke WIP, sedangkan yang indirect dia masuk ke overhead gitu. Nah, kemudian dari overhead tadi, gabungan dari overhead dan indirect material serta indirect labor ya, masuk ke dalam work in process ya. Kemudian ada proses produksi di sana. Tuh. Kemudian setelah work in process ya, maka ditransfer ke finish good. Tuh, jadi dari sini ditransfer ke sini. Nah, kemudian setelah dari finish good kita dijual kan ya, setelah barang itu jadi ada persediaan barang jadi, kemudian barang itu dijual. Nah, barang itu dijual maka nanti akan memiliki cost of goods sold atau HPP atau harga pokok penjualan. Tuh, seperti ini. Atau kalau di buku misalnya, tuh ya, kita lihat di awal ada pembayaran secara kredit gitu ya, untuk beli persediaan atau untuk beli biaya bahan baku. Tuh. Pembayaran barang kredit tersebut kemudian A ya, di situ masuk untuk transaksi yang A, kemudian masuk ke akun utang usaha. Kemudian setelah itu ada pembelian bahan baku dan perlengkapan secara kredit, kemudian masuk ke akun persediaan bahan baku. Kemudian setelah itu persediaan barang baku masuk ke mengeluarkan bahan baku langsung ke proses produksi ya. Kemudian setelah itu membebankan biaya dari unit yang telah selesai ke akun barang jadi, kemudian membebankan biaya dari unit yang terjual ke akun harga pokok penjualan gitu. Intinya sama, cuman kalau yang ada di buku tuh dia lebih dijabarkan gitu. Kayak kalau di sini kan overhead ya langsung overhead. Kalau di buku itu overheadnya dijelaskan. Ada biaya beban, contohnya beban dibayar di muka, kemudian ada akumulasi penyusutan, ada gaji ya, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi secara intinya sama. Oke, kemudian untuk aliran biaya ke buku besar tadi itu kan harus didasarkan pada sebuah informasi ya. Jadi misalnya kalau kita menjurnal itu kan harus ada sumbernya. Itu harus ada sumber informasinya gitu. Jadi kita nggak boleh ketika ada transaksi itu langsung kita ujuk-ujuk jurnal gitu. Jadi kita sebagai orang akuntansi itu harus terbiasa untuk memiliki bukti. Jadi kita menjurnal atau mencatat sebuah transaksi itu berdasarkan bukti atau berdasarkan sumber dokumen gitu. Nah, sumber dokumen bisa berupa apa? Contohnya kalau bahan baku dari faktur pembelian ya. Kemudian dari permintaan bahan baku atau material requisition. Kemudian kalau untuk tenaga kerja dari mana? Dokumennya dari kartu absen ya, kemudian kartu jam kerja. Nah, itu. Kemudian kalau overhead, misalnya dari faktur, kemudian dari tagihan listrik, tagihan air, kemudian dari schedule dari depresiasi. Nah, dari dokumen-dokumen tadi baru kita jurnal. Seperti itu. Jadi, langkahnya adalah kita harus punya sumber buktinya tadi ya, punya dokumen sumbernya, punya buktinya, baru kemudian kita jurnal seperti itu. Oke, kemudian setelah tadi ada proses produksi gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat pelaporan hasil operasi. Nah, hasil operasi dari suatu perusahaan manufaktur itu dilaporkan dalam laporan keuangan sama dengan yang lainnya. Jadi laporan keuangannya ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas ya.
Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, itu juga sama gitu. Nah, di dalam buku itu ada contoh ya, contoh dari laporan laba rugi, kemudian contoh dari neraca gitu. Nah, di sini kalau di slide ini mungkin hanya dari garis besarnya saja terkait dengan arus biaya ke dalam laporan keuangan. Nah, sekarang kita coba lihat di buku yang di halaman 117 itu ada contoh dari transaksi dan jurnalnya. Seperti itu. Contohnya yang pertama, misalnya, bahan baku dibeli dan diterima secara kredit senilai 100.000. Maka jurnalnya adalah bahan baku pada hutang usaha senilai 100.000. Kemudian, transaksi yang kedua, bahan baku diminta selama bulan tersebut untuk produksi 80.000, kemudian untuk penggunaan tidak langsung sebesar 12.000. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai material requisition atau permintaan bahan baku adalah seperti ini. Jadi, kalau di dalam perusahaan itu ya, itu di orang bagian produksi itu mereka harus nggak boleh seenaknya ngambil persediaan gitu ya. Mereka harus punya semacam form terkait dengan permintaan bahan baku. Nah, nanti formnya itu pada akhirnya akan dilaporkan kepada accounting. Nah, sama accounting nanti akan di jurnal gitu. Oke, jurnalnya adalah barang dalam proses, kemudian pengendali overhead pada bahan baku senilai 92.000 ya. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, bahan baku yang diminta untuk produksi itu masuknya adalah direct material. Maka di sini jurnalnya adalah langsung WIP. Oke. Sedangkan yang untuk penggunaan tidak langsung itu masuknya adalah indirect material, maka jurnalnya masuknya adalah overhead. Gitu, senilai 80.000 plus 12.000 92.000. Oke. Kemudian transaksi yang C, total beban gaji terutang dan dibayar ya. Maka beban gaji pada hutang gaji ya, kemudian hutang gaji pada kas senilai 160.000. Nah, distribusi beban gajinya tadi adalah sebagai berikut. Untuk tenaga kerja langsung 65%, untuk yang tidak langsung 15%, untuk yang bagian pemasaran 13%, dan untuk bagian administrasi 7%. Maka kita tinggal dikalikan aja 65% tadi dikalikan 160.000. Gitu ya. Nah, menghasilkan berapa? 104.000. Kemudian tenaga kerja tidak langsung ya, 15% dikalikan 160.000, maka menghasilkan 24.000, begitu juga seterusnya. Nah, jurnalnya adalah jika untuk tenaga kerja langsung, maka jurnalnya adalah barang dalam proses. Sama dengan tadi, direct material, karena ini adalah direct labor. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung adalah masuknya indirect, maka masuknya adalah overhead gitu. Kemudian untuk gaji bagian pemasaran, maka beban pemasaran, kemudian bagian administrasi masuknya beban administrasi. Tuh. Oke, kemudian overhead pabrik terdiri dari apa? Penyusutan dan asuransi dibayar di muka ya. Maka jurnalnya adalah overhead pada akumulasi dan beban dibayar di muka. Tuh. Dan lain sebagainya ya. Ini ada 10, 11, ada 12 transaksi yang ada di halaman 117. Oke, kemudian langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk melakukan jika ada transaksi-transaksi seperti ini gitu ya. Maka langkah yang pertama adalah kita menjurnal ya. Jadi dari transaksi yang tadi ada 12 tadi itu kita jurnal ya. Kemudian setelah kita jurnal, kita lakukan posting ke buku besar. Nah, posting di buku besarnya itu ada di halaman 118. Oke. Kemudian setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita bisa membuat, sebelum kita masuk ke laporan ya, kita bisa membuat schedule untuk harga pokok penjualan. Itu ada di halaman 120. Jadi untuk mengetahui berapakah HPP-nya. Itu karena sekarang ketika kita bikin laporan laba rugi kan kita harus tahu HPP-nya berapa. Ya. Maka sebelum kita bikin laporan laba rugi, maka kita bikin dulu schedule untuk harga pokok penjualan. Kemudian baru setelah itu kita bikin laporan laba rugi ya.
Contohnya ada di halaman 119, dan kemudian setelah itu kita bikin neraca dan laporan perubahan ekuitas di halaman 121, baru kemudian arus kas ya dan CALK-nya. Gitu, seperti itu ya. Ini teman-teman nanti bisa melihat sendiri. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sistem biaya. Jadi sistem biaya itu adalah suatu kombinasi antara prosedur dan catatan-catatan yang disusun untuk menyediakan macam-macam informasi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan, meliputi pengukuran, pengendalian, dan proses pengambilan keputusan. Nah, biaya yang dialokasikan ke unit produksi itu bisa berupa dua, ya. Jadi bisa berupa biaya aktual, ya, atau historis, sistem historis. Yang kedua adalah biaya standar. Tuh. Nah, yang pertama adalah tadi biaya aktual atau historical cost system. Itu merupakan sistem perhitungan biaya atau perhitungan harga pokok atau biaya yang dilaksanakan setelah proses produksi selesai. Ini kata kuncinya. Di sini kalau historical atau actual itu perhitungannya setelah proses produksi. Nah, di dalam sistem ini biaya yang dibebankan kepada produk ialah biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead sesungguhnya yang terjadi dialokasikan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Gitu. Jadi kalau kita menghitung overhead itu kan harus ada tarifnya ya, gitu. Nah, itu tarifnya memang ditentukan di awal, tetapi untuk besaran berapa biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerjanya, dan berapa biaya overheadnya itu yang terjadi, gitu. Nah, kalau untuk yang actual ya, untuk yang biaya standar ya, atau di sini predetermined cost system, itu sistem perhitungan biayanya dilaksanakan sebelum proses produksi dimulai. Jadi kalau yang tadi itu setelah ya, yang ini sebelum. Tuh. Perhitungannya didasarkan pada biaya taksiran atau biaya standar. Kalau tadi kan berdasarkan yang terjadi gitu. Kalau ini berdasarkan biaya taksiran. Oke. Kemudian di dalam metode kalkulasi biaya itu ada dua metode. Yang pertama adalah full absorption gitu ya, full absorption costing atau perhitungan biaya penyerapan penuh. Yang kedua adalah direct atau variable costing atau perhitungan biaya langsung. Nah, kalau yang full absorption, dia metode perhitungan biayanya memperhitungkan semua biaya produksi, baik yang sifatnya adalah variabel maupun yang sifatnya tetap sebagai bagian dari unsur HPP. Sedangkan kalau direct atau variable costing, maka metode perhitungan biaya hanya memperhitungkan biaya variabel saja sebagai unsur dari pembentukan HPP. Nah, kemudian selanjutnya adalah akumulasi biaya. Jadi sistem akumulasi biaya. Sistem biaya yang telah disebutkan sebelumnya dapat digunakan dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order cost ini ya. Job order cost. Yang kedua adalah perhitungan biaya berdasarkan proses cost prosedur. Nah, perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses adalah dua metode akumulasi biaya yang paling banyak digunakan, dan keduanya memiliki beberapa aspek yang sama. Meskipun objek biaya final dalam kedua metode ini adalah unit produksi. Kedua metode berbeda secara fundamental dalam pendekatannya terhadap bagaimana penelusuran biaya. Dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, itu biaya ditelusurinya ke batch, kemudian ke lot ya, atau ke kontrak individual gitu. Sedangkan kalau berdasarkan proses, maka biaya itu ditelusurinya ke departemen, ke kegiatan operasi, dan ke subdivisi lain dalam sebuah fasilitas produksi. Seperti itu. Jadi
bedanya adalah itu tadi. Kemudian yang kedua, bedanya adalah kalau yang job order costing maka dia berproduksi jika ada pesanan. Sedangkan proses cross prosedur itu berproduksi sesuai dengan rencana produksi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, biaya dikumpulkan sesuai dengan pesanan yang membutuhkan. Itu untuk job order cost. Sedangkan untuk proses cost, biaya dikumpulkan sesuai dengan departemen bagian. Gitu. Nah, rumus untuk menghitung HPP per unit untuk job order costing adalah seperti ini. HPP sama dengan biaya produksi dibagi unit yang dipesan. Ya, sedangkan menghitung HPP untuk proses cost ya adalah biaya produksi dibagi unit yang diproduksi. Nah, jadi itu perbedaan dari job order costing dan proses costing. Nanti untuk penjelasan lebih rincinya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di bab 5 dan di bab 6. Jadi ini hanya penjelasan secara singkat saja terkait dengan prosedur akumulasi biaya. Seperti itu. Oke. Jadi yang kita bisa ambil kesimpulan dari bab ini adalah yang pertama, buku besar dari suatu perusahaan manufaktur itu berisi akun-akun yang sama dengan yang biasa ditemukan dalam buku besar lainnya. Ya, ditambah oleh beberapa akun biaya. Nah, ketika transaksi dicatat, ya, maka biaya manufaktur mengalir melalui akun-akun dalam cara yang paralel dengan aliran sumber daya melalui proses produksi. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan, jadi ketika ada sebuah transaksi, maka kita menjurnal. Nah, di jurnal itu pun nanti akan kelihatan gitu ya, mana yang masuknya ke dalam bahan baku langsung, mana yang masuknya ke dalam bahan baku tidak langsung. Kemudian misalnya tenaga kerja pun juga sama, mana yang masuknya ke tenaga kerja langsung, mana yang masuknya ke tenaga kerja tidak langsung. Nah, itu semua nanti berjalan sesuai dengan aliran dari sumber dayanya tadi. Kemudian sistem akuntansi biaya berbeda dalam hal elemen-elemen biaya yang dimasukkan dalam biaya produk dan bagaimana elemen biaya tersebut diukur. Kemudian aturan pelaporan eksternal mengharuskan biaya penyerapan penuh aktual. Dalam kebanyakan sistem akuntansi, biaya diakumulasikan menggunakan proses perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan proses metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Gitu kayak yang tadi kita jelaskan, ada job order costing, ada proses costing gitu. Oke. Sekian penjelasan dari saya untuk bab 4 ini terkait dengan sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Kita bertemu lagi pada chapter selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.